Karamoy bersama Anda dalam The Leader Trijaya FM. Yang pertama, perdana untuk tahun ini, tahun pemulihan, tahun recovery, tahun kita tancap gas di 2022. Sebuah kehormatan juga karena hari ini kita akan ngobrol dengan CEO MNC Sekuritas, Ibu Susi Melina. Pendengar Trijaya juga bisa ikut ngobrol di WhatsApp 0812 111 1046. 0812 111 1046 dan cek videonya juga di YouTube MNC Trijaya serta streaming mnctrijaya.com. Kita sapa CEO MNC Sekuritas Ibu Susi Melina. Halo Bu Susi, apa kabar? Halo Mbak Marlen, kabar baik, sehat-sehat selalu ya. Ya, puji Tuhan, Happy New Year juga Bu. Ya, Happy New Year. Semoga tahun ini semua lebih baik. Amin. Bu Susi, pendengar Trijaya nih punya banyak pertanyaan dan kita sering ngobrol juga di on air tentang MNC Sekuritas, tentang investasi pada umumnya. Boleh dijelaskan dulu Bu sedikit tentang MNC Sekuritas itu apa sih Bu? Oke, Mbak Marlen. Jadi MNC Sekuritas ini sebenarnya adalah perusahaan yang pertama didirikan oleh Executive Chairman kita. Kalau orang kan taunya ya MNC itu RCTI gitu ya, News pasti gitu ya. Nah, tapi ternyata sebenarnya awalnya grup ini didirikan oleh Executive Chairman kita adalah perusahaan sekuritas karena background beliau adalah di corporate finance ya. Jadi cikal bakalnya sebenarnya dari sekuritas dulu namanya waktu Investama saat berdiri. Nah, jadi MNC Sekuritas ini berdiri tahun 1989. Wah, umurnya udah 31 atau 32 tahun ya. Nah, ini membuktikan komitmen dari MNC Group. Jarang loh, Mbak, perusahaan sekuritas yang bertahan lebih dari 30 tahun seperti ini gitu ya, dan masih eksis. Masih eksis dalam arti kita masih ada di top 20 broker gitu ya, dan kalaupun memang naik turun gitu ya, tapi kita masih eksis di top 20 broker. Jadi MNC Sekuritas adalah perusahaan sekuritas di dalam payung MNC Group yang sudah berdiri lebih 30 tahun yang berkomitmen untuk pasar modal Indonesia. Ya. Terkait pasar modal Indonesia, baru-baru ini dalam pembukaan bursa lalu ada pernyataan dari Presiden juga tentang kenaikan luar biasa jumlah investor. Ya. Dari 1 juta menjadi 7 juta ya dalam sekian 4 atau 5 tahun belakangan. Ya. Kalau di MNC Sekuritas juga merasakan itu, Bu? Oh iya, banget Mbak. Karena base-nya nasabah kita itu memang retail. Dan ini istilahnya retail ini bangkit dari kubur katanya gitu kan ya, berjaya karena mungkin pandemi membuat orang banyak di rumah dan melakukan kegiatan melalui teknologi, di mana pasar modal salah satu yang terimpact gitu ya. Jadi betul sekali 7.500.000 kalau nggak salah itu adalah semua total investor. Kalau investor sahamnya sendiri 2,7 juta kalau saya nggak salah ya angkanya ya. Tapi kita sendiri memang menikmati kenaikan investor kita 1 tahun kemarin aja naiknya sampai 57%, Mbak. Jadi luar biasa animonya, kita terus terang sampai kewalahan ya, tapi itu kewalahan yang bagus gitu ya. Karena banyak sekali investor retail yang mendaftar menjadi nasabah MNC Sekuritas. Makanya kita luncurkan Agustus kemarin platform kita yang baru, sekarang namanya kan Motion Trade. Jadi semua finansial di MNC Group kita pakai nama Motion, di mana platform ini sudah kita sempurnakan. Nah, di sini Mbak asiknya bedanya platform MNC Sekuritas. Jadi platform online trading itu memang banyak ya, karena sekuritas kan ada lebih dari 96 kalau nggak salah jumlahnya ya. Nah, tapi yang menawarkan platform yang komplit ya, artinya bisa mengentertain semua tipe investor. Saya bisa klaim Motion Trade adalah salah satu yang bisa menjadi pilihan pertama gitu ya. Kenapa? Karena feature kita lengkap banget Mbak gitu ya. Mulai dari yang newbie bisa pakai feature kita sampai yang udah advance, sampai yang trader harian itu kita semua punya feature-nya. Jadi komplit. Jadi bukan platform yang ada cuman buat beli atau jual aja gitu ya, kan banyak ya yang kayak gitu. Nah, platform kita itu komplit, bisa digunakan semua fiturnya untuk menunjang transaksi dari teman-teman pendengar Trijaya. Ya. Untuk investornya ada batasan umur, ada profilnya seperti apa sih Bu? Profilnya sama seperti profil pasar modal, jadi investor kita sekarang udah lebih dari 150.000 dan mostly aktif ya, ada isinya dan transaksi ya.
Nah, itu profilnya 70% di bawah 30 tahun. Nah, ini sesuai dengan pasar modal punya profil ya, di bawah 70 Ya, tahun itu 70% di bawah 30 tahun. Jadi ini adalah target kita juga ya, selain mahasiswa juga first time jobber gitu ya. Jadi mereka kita sudah dekati mereka sewaktu mereka masih di kampus. Jadi MNC Sekuritas ini punya point of sale 150 loh, Mbak. Bayangkan seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua tuh ada bendaranya MNC Sekuritas, di mana 106 diantaranya adalah kerjasama dengan universitas. Jadi kita memang memperkenalkan investasi ini kepada mahasiswa gitu ya, biar mereka biasa investasi, biasa sama sistem kita. Nanti ketika mereka udah kerja, udah punya uang, itu mereka udah nggak canggung lagi investasi, dan itu memang terbukti dari performance-nya. Galeri investasi kita yang sudah berumur di atas 5 tahun itu kontribusinya udah bagus sekali dari para alumninya, gitu Mbak. Kalau syarat minimal atau nominal paling kecil untuk investasi berapa, Bu? Sekarang murah banget Mbak. 5 tahun yang lalu tuh masih 25 juta loh kita loh. Sekarang 100.000. 100.000, bahkan kita punya Agustus kemarin kita memperkenalkan platform Upper kita ya. Jadi untuk yang tidak punya waktu untuk memonitor market, mereka bisa masuk melalui reksadana. Ya, reksadana itu kita kerjasama dengan lebih dari 20 manajer investasi, produknya juga lebih dari 70, itu bahkan ada yang mulai dari 10.000. Jadi kita mau menerobos stigma bahwa investasi itu mahal, enggak gitu, sama sekali enggak ya. Jadi mulai dari 100.000, dan kita juga memberikan panduan pastinya untuk para newbie ini. Ada yang bisa nabung saham gitu ya, ada yang bisa kita kasih topik saham-saham pilihan juga gitu Mbak. Berarti juga sasaran untuk ke retail yang anak muda pun dikejar oleh MNC Sekuritas, Bu. Yes. Jadi justru target kita adalah anak-anak muda ini. Kenapa? Karena MNC Sekuritas sebagai salah satu perusahaan sekuritas lokal, kita tahu bahwa di pasar modal ini kan banyak juga ya perusahaan sekuritas asing. Kita punya komitmen untuk mengibarkan merah putih. Jadi tagline kita merah putihkan pasar modal Indonesia. Nah, jadi kita memang menarget orang-orang Indonesia, investor Indonesia ya, yang tentunya gampang dan terbuka untuk investasi ini adalah para newbie atau mahasiswa ya. Tadi first time jobber, sekarang kan lagi tren banget ya mereka. Nah, yang menariknya kalau di daerah itu juga banyak Mbak yang kena investasi bodong. Makanya sebelum pandemi itu saya aktif sekali jalan seluruh Indonesia. Tadi saya cerita sampai 150 ya point of sales kita itu benar-benar kita jalanin dari Aceh sampai Papua, dan kita ketemu sama investor-investor itu gitu dan membuka wawasan mereka, dan mereka tertarik sekali gitu. To my surprise ya, ada yang daerahnya udah di ujung Aceh sana gitu ya, ada yang di ujung di Bitung gitu ya, ada ini. Jadi kita benar-benar datengin dan mereka sangat open mind gitu sama investasi gitu. Nah, tantangan edukasi ke masyarakat apalagi yang generasi muda apa aja, Bu? Selain tadi Ibu baru sebutkan investasi bodong ya? Iya. Nah, itu yang menarik, memang di daerah tuh banyak sekali. Jadi mereka belum mempunyai informasi yang utuh gitu ya terhadap investasi itu yang legal seperti apa gitu. Nah, itulah waktunya kita mendekat, lalu kita memberikan pemahaman-pemahaman yang memang mudah dicerna oleh mereka gitu ya, dan terutama pendampingan gitu, karena orang yang baru masuk jadi investor itu kalau lihat running trade berjalan itu pasti bingung gitu ya, itu kan angka-angka gitu dan huruf gitu ya, itu apa sih. Nah, kita memberikan pendampingan ya, rata-rata kalau di daerah itu, kalau misalnya di kampus itu ada KSPM-nya gitu. Jadi ada pembinanya, mahasiswa-mahasiswa juga yang kita latih gitu ya, di mana mereka akan melatih lagi orang-orang di sekitar mereka, stakeholder mereka, bahkan dosen-dosen mereka. Jadi cara bacanya gini, pilihan sahamnya ini, dan masuk mulai dari kecil-kecil, dan ternyata banyak loh mahasiswa-mahasiswa ini yang terus melanjutkan karirnya di pasar modal. Ada yang kita hire jadi staff kita gitu ya, di daerah juga kita butuhkan.
Nah, Ya. mereka inilah penggerak-penggerak kami di daerah, Mbak. Gitu. Jadi walaupun kita ada di Jakarta, tapi di daerah tuh jalan semua. Apalagi sejak pandemi kan gampang sekali ya. Ya. Kita Zoom, kita monitor gitu ya, kita rapat koordinasi gitu. Saya bisa pindah dengan cepat dari Batam, saya pindah ke Manado, saya pindah ke Sorong gitu ya, karena teknologi. Jadi itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, bahkan MSI Sekuritas sendiri, Mbak, ini saya lihat datanya ya, di tahun Ya. 2021 itu kita bikin kegiatan edukasi itu sampai 956 kegiatan yang melibatkan 334.000 peserta. Itu dulu nggak mungkin kita Iya, lakukan, iya. tapi sekarang bisa gitu. Dan mayoritas memang di online ya. Ya, di online pasti ya lewat Zoom, baik webinar yang paling sering lewat IG juga ya, IG live gitu atau YouTube sering banget bikin Dan event. dan semuanya memanfaatkan MNC Trade itu tadi. Motion Trade sekarang namanya. Motion Trade. Ya, Motion Trade kita ajarin cara pakainya, saham-saham yang menarik karena saham ini kan tiap periode tuh berbeda ya Mbak, tiap siklus gitu ya. Misalnya kemarin itu saham-saham farmasi gitu ya lagi bagus, lalu tahun kemarin saham-saham bank digital gitu ya, saham-saham tekno yang lagi naik. Nah, ini kan ada siklusnya semua. Nah, kita secara konsisten bahkan di IG kita sehari 3 kali tuh kita live gitu ya. Pagi ada morning meeting dari research-nya MNC Sekuritas, lalu kita ada saham topik juga. Ketika market sesi berakhir juga kita ada review hari itu. Jadi sebenarnya nasabah itu sudah didampingi dan diarahkan, tinggal mereka mau dengerin apa enggak gitu. Ya, ya, ya. Apalagi udah dipermudah dengan fasilitas misalnya penarikan duit ke rekeningnya gitu. Oh iya, ya. Ada bedanya atau ada kelebihan di Motion Trade atau di MNC Sekuritas, Bu? Ya, jadi yang pertama Motion Trade itu saya mau ini adalah emphasize adalah untuk pembukaan rekeningnya itu udah ada simplifikasi namanya. Jadi bisa melalui tinggal di download aplikasinya ya di Android maupun di iOS. Nah, di situ bisa tuh untuk buka account opening itu semua instan ya. Bisa dibilang kalau sudah lengkap semua ya, kita pernah coba ketika dokumennya itu benar semua dan komplit semua itu dalam waktu kurang lebih 1 jam itu sudah terbuka account-nya, dan at the same time kalau kita sudah deposit sudah bisa langsung beli saham yang dimau gitu. Tapi tentunya saya untuk newbie ini saya sangat menganjurkan bahwa mereka harus paham dulu ya, terutama jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan teman, jangan, sekarang kan banyak ya ada pom-pomers bilangnya ya. Nah, influencer itu didengarkan dan diambil mana yang memang bermanfaat buat kita ilmunya gitu. Termasuk ilmu-ilmu dari live IG-nya MNC Sekuritas ya, Bu? Iya, pasti. Nah, jadi setelah buka rekening tadi, kalau mau withdraw tadi pertanyaannya, withdraw itu butuh sehari. Jadi misalnya hari ini request, di aplikasi itu juga, besoknya udah good fund di rekening masing-masing. Jadi dengan teknologi ini benar-benar semua dipermudah sih, karena kita membatasi adanya human error ya. Tapi memang jika ada pertanyaan atau apapun itu, tentunya call center MNC Sekuritas juga selalu siap, Mbak, 24 jam, bisa di WhatsApp juga. Ya, saya lihat banyak tren, nggak tahu sih, nggak tahu apakah ini terjadi di banyak kelompok anak muda gitu ya, udah mulai tuh ngomongin trading, udah mulai kayaknya kalau buka laptop atau buka handphone yang dibuka tuh motion trade dan semacamnya itu, jadi udah mulai lihat-lihat Iya bener saham gitu ya. Nggak keren ya Mbak kalau nggak bicara investasi ya. Iya. Itu ingin kita tanamkan. Saya kalau lagi ketemu mahasiswa ya, saya selalu bilang, nih kalian kalau lagi deketin, lagi pacaran gitu ya, lagi ketemu sama ini, terus kalian ngomong dong, Pak, saya ini memang mahasiswa, tapi saya sebenarnya pemilik 5 perusahaan gitu, karena dia punya saham 5 lot saham, kan bener gitu ya. Ketika produk-produknya kan banyak ya, kita setiap hari, apalagi zaman pandemi ini kita setiap hari mandi dan keramas, misalnya pakai produk Unilever,
terus mereka suka makan mie dari produk mana gitu kan, begitu setiap malam pada nonton Ikatan Cinta gitu ya dari RCTI yang sama juga listing di MNCN gitu kan. Nah, saya selalu bilang kalau itu produknya kamu pakai, artinya puluhan juta, ratusan juta orang Indonesia juga pakai produk itu gitu. Berarti harusnya laporan keuangan perusahaan itu bagus apa jelek gitu kalau semua orang pakai. Bagus kan? Kalau bagus berarti potensi sahamnya juga bagus. Nah, daripada saya biasanya punya data tuh kalau di presentasi ya, misalnya katakanlah bank ya, banking ya. Kalau banking siapa yang nasabah di sini, katakanlah bank ini, bank A, B, C, pasti semua adalah nasabah bank itu ya. Nah, kalau uang kita taruh di bank itu bunganya berapa, deposito berapa, kalau tabungan berapa, potong pajak berapa. Nah, perbandingannya kalau kita langsung beli sahamnya, nah, itu kenaikannya berapa persen gitu. Udah pasti kenaikan harga sahamnya lebih menang, Mbak, dibandingin nabung gitu kan. Nah, jadi ini hal-hal yang saya pikir membuka mata mereka gitu ya, bahwa oh ternyata ada pilihan ya, alternatif investasi selain hanya menabung atau hanya taruh di balik bantal gitu. Nah, ini yang coba kita perkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Ya. Dan memang lebih baikkah atau disarankan untuk lebih muda atau lebih muda lebih baik, atau ada di batas umur tertentu sebaiknya investasi yang ini gitu? Ada saran nggak dari Ibu? Ya, sebenarnya syaratnya juga untuk buka rekening itu harus ada NPWP ya. Buat yang belum punya, bisa mahasiswa gitu ya, bisa menyertakan NPWP orang tuanya gitu ya. Batasan umur kita bikin batasan sendiri sih, maksudnya yang sudah paham investasi itu kira-kira kita sudah mulai masuk ke level anak-anak SMA, Mbak, karena banyak sekali permintaan karena kita sudah menggarap universitas ya, banyak permintaan dari SMA gitu, kita juga mau dong belajar investasi itu seperti apa, dan ternyata mereka juga tertarik untuk buka account dengan NPWP orang tuanya. Jadi nggak ada batasannya, karena jumlah 100.000 itu kan bisa dibilang sekarang, aduh kalau dibawa beli ngopi aja cuma dapat kopi sama kue pancong kali gitu kan ya. Kalau dibeliin saham, waduh dapat berapa lot saham nih gitu kan. Jadi itu yang suka kita bikin perbandingan, bahwa ternyata investasi saham itu mudah kok gitu, murah kok gitu, dan yang penting akan menambah knowledge mereka gitu, karena saya pastikan ketika mereka sudah menjadi investor saham, mereka akan mulai membaca rubrik atau apa namanya berita-berita ekonomi gitu yang banyak berseliweran ya. Kalau biasanya mungkin baca artis gitu ya, ini baru pulang dari liburan atau pakai apa. Nah, ini sekarang baca di apa bagian ekonomi kan keren, Mbak. Gitu. Otomatis itu akan mengupgrade knowledge mereka juga. Gitu. Ngasah kemampuan analisa gitu ya. Iya, jadi kan keren kalau ketemu sama calon mertua gitu kan. Udah punya saham di 5 perusahaan, adalah pemilik, bener loh itu, walaupun cuma satu lot itu pemilik loh. Iya, betul. Ibu Susi, kita beralih sedikit ke tentang leadership, Ibu. Dimulai dulu tentang perjalanan karir sampai di posisi sekarang CEO MNC Sekuritas. Boleh cerita, Bu? Ceritanya panjang itu, Mbak. 30 tahun kerja. Jadi memang saya mengawali karir ini waktu itu saya agak kecemplung, saya bilangnya ya, di pasar modal. Karena ketika saya zaman lulus kuliah waktu itu, udah lama banget ya, tahun 93, waktu itu lagi musimnya kerja di bank asing gitu. Jadi saya pun ikut apply ke bank asing gitu. Diterima di satu bank asing, saya coba di Citibank waktu itu ya, di bagian kartu kredit gitu, karena saya memang orangnya mau belajar terus ya, saya masuk, saya coba. Tapi ketika saya baru masuk seminggu atau 2 minggu ada panggilan dari HSBC waktu itu, dan saya lihat kok ini custody ini apa sih, ternyata ada hubungannya sama pasar modal. Nah, saya tertarik tuh, akhirnya saya masuk join di HSBC. Nah, di situ saya benar-benar mengawali karir itu sebagai clerical, itu level yang paling bawah ya, di satu bank, karyawan paling bawah gitu, yang kerjanya ngitung-ngitung saham. Waktu itu saham masih kayak ijazah gitu, Mbak, kertas-kertas itu harus dihitung, Mbak. Nah, dan saya mulai berkenalan tuh dengan nama-nama investor asing seperti Morgan Stanley, ada Bank of New York, yang ternyata nasabah-nasabahnya si HSBC ini kan. Dari situ saya mulai, oh ini apa ya, seperti apalah gitu. Sampai akhirnya saya
menerima offer untuk pindah ke perusahaan sekuritas gitu. Akhirnya saya terima dan akhirnya ya disinilah saya sekarang gitu. Dan saya memang sudah menjalani semua bagian gitu ya. Awalnya dari operation, tadi dari settlement, keuangan gitu ya. Sampai saya pernah kerja di satu perusahaan sekuritas yang kecil karena dia hanya mengentertain nasabah institusi luar negeri ya. Jadi orangnya nggak perlu banyak. Kalau nggak salah jumlah karyawannya cuma 15 gitu ya. Nah itu suatu ketika Jakarta tuh banjir Mbak. Banjir sampai staf saya itu nggak bisa datang ke kantor karena mereka nggak ada kendaraan. Pernah kan ya beberapa kali Jakarta keblok, sementara perdagangan saham tetap jalan gitu. Kantor nggak bisa tutup kan. Akhirnya saya cuma berdua atau bertiga waktu itu yang masuk kantor Mbak. Jadi seharian itu benar-benar karena force major ya, saya yang entertain dealing room gitu ya. Lalu saya juga yang ngerjain settlement-nya gitu ya. Lalu saya juga yang pindah-pindahin instruksi nasabah ke pindah saham segala macam gitu. Dan I did it gitu loh. Saya bisa melewati hari yang berat itu dengan melakukan berbagai macam karena karena saya dari bawah, saya benar-benar belajar dari bawah, jadi saya tahu dan saya juga suka tanya ini apa seperti apa, jadi saya bisa lakukan semua itu gitu loh. Dan saya pikir itu modal ya untuk seorang pimpinan, dia harus tahu apa yang anak buahnya kerjain gitu. Jadi dia juga tahu mengarahkan, tahu kemana anak buah ini harus menuju gitu supaya tujuan besar perusahaan tercapai gitu. Jadi bos itu memang harus turun ke bawah gitu. Jadi kita harus tahu semua detail gitu Mbak. Ya, bahkan sejak kuliah udah ngambil finance ya Bu? Oh ya, kuliah saya semuanya S1-nya ekonomi, lalu S2-nya juga applied finance ya, semuanya yang relate lah ya dengan keuangan gitu. Tapi saya juga orang yang sangat suka belajar gitu ya, jadi saya selalu berusaha menambah wawasan saya gitu ya. Kayak sekarang nih di zaman pandemi ini banyak sekali kursus-kursus online ya, itu saya ikutin aja gitu loh, mau kursus moto mau yang remeh-temeh gitu ya, kursus menanam bunga gitu, atau bahkan kursus-kursus yang untuk pakai Zoom aja ada kursusnya loh Mbak, gimana supaya aplikasi kita jadi kelihatan menarik gitu ya. Dan sekarang tentunya saya banyak sekali belajar sama tim saya, bahkan saya belajar sama anak saya untuk masalah marketing digital. Nah, sekarang kan sudah berubah nih, newbie ini, anak-anak milenial ini lebih paham dunia digital ya, saya jadi banyak belajar dari mereka gitu. Jadi intinya kita harus terus belajar, menambah wawasan supaya kita bisa adaptasi Mbak gitu, karena yang namanya perubahan itu kan selalu ada ya. Apalagi perusahaan MNC Sekuritas sudah ada 31 tahun lebih gitu kan. Nah, sekarang kita harus beradaptasi terhadap perubahan. Tentunya pimpinannya harus tahu duluan gitu. Kalau tantangannya Bu, apalagi sekarang di masa pandemi, kalau generasi kita kan udah mengalami dari yang zaman offline banget, yang tadi Bu ceritakan sampai sekarang online, lalu mau masuk lagi ke dunia yang ke depan lagi. Ya. Tantangan sepanjang ini yang Ibu rasakan apa sih Bu? Tantangannya, saya selalu melihat tantangan sebagai challenge ya, menarik gitu. Jadi mungkin saya pikir itu resepnya kita kalau bekerja ya, kita harus cinta dulu sama apa yang kita kerjakan, otomatis kita akan mengikuti gitu ya berbagai perubahan. Tantangannya tadi mungkin ya di industri kita tadi saya bilang kan bahwa perusahaan-perusahaan sekuritas lama ini sekarang harus adaptasi dengan teknologi ya, itu mau tidak mau kita harus ikutin. Dan juga kita tahu banyak perusahaan-perusahaan startup ya sekuritas yang sudah masuk dan dengan caranya mereka gitu ya, dan itu yang harus kita adaptasi ya. Jadi memang challenge sih bagaimana kita mengikuti perubahan zaman, tapi kami bersyukur bahwa di MNC Group memang kita bersama-sama ya, jadi nggak sendirian sekuritas, di financial sendiri semuanya bergerak ke arah teknologi digital yang memang dipimpin sama chairman kita, dan kita proudly announce bahwa sinergi digital yang ada di MNC Group ya, termasuk dengan media itu luar biasa, dan saya bilang ini jadi salah satu modalnya unit-unit usaha seperti MNC Sekuritas untuk berkiprah di industrinya masing-masing. Kalau tantangan memimpin generasi, lintas generasi sampai yang paling muda sekarang Gen Z,
Nah itu dia tuh. Ini yang Gen Z ini banyak yang bilang apa ya, kurang kalau generasi kita kayaknya sedikit dimarahin atau banyak dimarahin, mereka masih oh ya Bu gitu kan. Iya, iya. Gen Z kayaknya kalau dimarahin banyak yang bilang gitu ya, besoknya resign. Enggak. Baper ya, baper. Iya, iya. Memang beda ya, beda karakter yang saya alami juga ya. Gen Z ini saya berusaha menciptakan lingkungan yang membuat mereka comfortable ya, comfortable dengan era sekarang gitu. Misalnya ya yang jelas interaksi di antara karyawan itu juga harus baik, program-program kita untuk mereka juga harus jelas gitu ya. Yang jelas saya selalu berusaha very clear memberikan direction, tujuan kita apa gitu, tugas kamu apa gitu, tugas kamu apa. Jadi saya ingin mereka masing-masing bertanggung jawab atas tugas mereka dan bisa di-deliver supaya hasilnya ke perusahaan juga bisa bagus gitu kan. Nah sementara itu juga kita berusaha ciptakanlah suasana kerja yang memang sekarang di millennials ini suka ya, gitu Mbak. Kalau sehari-hari seorang leader di MNC Sekuritas itu ngapain aja sih Bu? Suksesnya sampai sesibuk apa? Main makan ya. Tapi bisa dibilang saya nggak bisa bilang saya memulai pagi jam berapa, enggak gitu ya, karena sekarang kita kan selalu bisa dikontak 24 jam ya, apalagi industri pasar modal itu sangat cepat gitu ya, industri ini bisa dihitung pergerakannya per detik gitu ya, 1 detik itu harga bisa berubah, informasi news itu pasti orang-orang sekuritas tuh tahu duluan gitu, karena kita sangat banyak berita yang berseliweran yang harus kita baca yang akan mempengaruhi market atau kondisi apapun itu gitu kan, dan itu semua reflect harga saham. Jadi biasanya saya memulai hari pasti seperti sama semua orang ya, membaca WhatsApp yang isinya news, dan jika ada yang penting saya distribute lagi gitu ya ke nasabah-nasabah gitu, dan tentunya yang namanya persoalan kantor juga harus 24 jam gitu ya. Kadang-kadang kita kan setiap hari harus lapor ke bursa ya, setiap hari laporannya gitu Mbak. Kadang-kadang anak-anak itu end of day jam 7 malam udah kelar. Kadang-kadang jam 3 pagi juga belum kelar gitu ya, karena saking banyaknya transaksi. Jadi kan saya masih nungguin yang nggak bisa tenang lah sebelum report itu terkirim gitu kan. Jadi saya mesti monitor gitu. Kayak kemarin kok baru kelar jam 2 pagi gitu anak-anak. Iya Bu, ternyata transaksinya banyak yang harus diolah, which is a good problem gitu ya. Saya selesai. Oke, tapi staff kita di sini juga sudah biasa dengan mode kerja seperti itu, jadi mereka juga enjoy aja menjalaninya gitu. Yang jelas mereka tahu bahwa kita monitor gitu. Ya, ya. Tips dan trik dari Ibu Susi untuk jadi leader yang baik ada Bu? Oke, apa ya? Jadi gini, saya nggak pernah ambisius dalam taruh target yang terlalu tinggi ya, tapi saya bilang sama teman-teman semua bahwa kita harus taruh cita-cita kita setinggi mungkin, dan lalu kita harus berusaha sekuat mungkin untuk bisa ke sana bersama. Nah, jadi untuk bisa ke sana bersama ini kan harus dipimpin oleh seorang leader yang baik ya. Tadi ya saya sudah sebutkan, leader itu otomatis dia harus knowledgeable, ya dia harus paham sekali detail ya, mapping industrinya seperti apa, kompetitornya seperti apa, dan tentu dia harus bisa memotivasi seluruh timnya untuk mencapai tujuannya ya. Motivasi caranya banyak banget gitu. Yang jelas leader itu harus jadi contoh ya. Jadi leader itu berat karena harus jadi contoh gitu. Jadi leader itu nggak boleh memberikan contoh yang salah yang bisa dibugu sama semua timnya ya. Jadi contohnya harus baik, yang otomatis akan meng-create culture yang baik juga di perusahaannya ya. Dan tentunya harus open mind, harus bisa terbuka diskusi ya sama timnya, apalagi kalau timnya anak-anak muda generasi millennials ya, mereka punya pikiran-pikiran yang menurut saya luar biasa, out of the box ya. Saya banyak sekali belajar dari tim saya itu justru dari mereka gitu loh. Mereka pikir kenapa nggak gini, misalnya
Simple lah. Kemarin itu kita bikin bikin kayak selebaran. Kemarin lagi musim Squid Game ya. Kita bikin kayak kartunya Squid Game gitu ya. Kan lagi tren tuh di milenial. Dan kita selip-selipin di parkiran mobil, di wiper. Mungkin Mbak kalau ada mobil mungkin terima nggak tuh ya kartu. Yang isinya adalah ajakan untuk menjadi nasabah MNC Sekuritas. Kita selipin di dalam toko di sela-sela es krim gitu, undangan invitation seperti Squid Game kayak gitu kan hal-hal yang inovatif ya. Jadi kita terus mencoba beradaptasi dengan perubahan tentunya dan leaders ini yang penting itu Mbak harus punya empati ya, harus punya empati, harus mau mengerti situasi timnya, harus open mind mendengarkan biar kita bisa mendapatkan input yang baik untuk kebaikan bersama gitu. Kata orang, seorang leader juga perlu atau mungkin harus meninggalkan legacy. Kalau dari Ibu? Ya, legacy itu harus ada biar bisa selalu dikenang ya. Ada beberapa hal yang saya ingin jadi legacy adalah ketika sebelum kita mencapai 150 point of sales ini, saya ingat banget tahun 2016 waktu itu saya baru diangkat jadi CEO 2015, saya tantang tim saya. Bisa nggak kita membesarkan MNC Sekuritas dengan cara cepat gitu. Saya bilang dalam setahun ini kita bisa buka berapa cabang gitu kan. Lalu mereka menjawab tantangan saya dan akhirnya kita sampai dapat rekor muri Mbak karena itu kita buka cabang 44 satu tahun. Jadi kalau satu tahun ada 52 minggu, katakanlah yang aktif 48 minggu, kita buka 44, jadi hampir setiap minggu kita buka cabang ya. Kenapa saya bilang ini suatu pencapaian yang ingin saya kenang terus gitu ya, karena itu merupakan teamwork yang luar biasa ya, kerja keras yang luar biasa gitu ya. Kadang-kadang sampai saya harus naik pesawat baling-baling karena saking terpencilnya daerahnya gitu ya. Dan saya tipe yang nggak mau buang waktu untuk leyeh-leyeh, kalau kerja ya kerja fokus gitu. Jadi seringkali saya pergi ke daerah itu saya balik hari gitu, balik hari dan di situ banyak acara yang saya hadiri dalam satu hari itu. Misalnya peresmian cabang, lalu ketemu sama nasabah institusinya di sana, lalu ketemu sama bank daerahnya di sana. Yang paling sering adalah wawancara salesnya sekalian, wawancara branch manajernya sekalian gitu ya. Nah, ketika sudah 5-6 meeting saya kerjakan, itu saya langsung pulang ke Jakarta. Besoknya kota lain soalnya. Nah, jadi itu membutuhkan komitmen yang luar biasa dan support yang luar biasa kerja sama tim yang sudah menyiapkan semuanya. Jadi saya tinggal eksekusi aja di lapangan gitu kan. Dan itu satu hal yang menurut saya akan saya simpan sebagai legacy saya untuk penerus saya nanti. Setelah ini Bu, ada rencana ke depan? Nah, rencana ke depan saya termasuk yang percaya bahwa manusia ini kan harus berbuat baik untuk orang yang terbaik adalah yang memberikan manfaat ya untuk orang lain ya. Di agama saya juga ada satu surat yang mengatakan bahwa jika kamu telah selesai mengerjakan satu urusan ya, urusan lainnya itu juga harus dikerjakan dengan serius gitu, kurang lebih gitu. Jadi jangan beranggapan pensiun itu adalah masanya menikmati masa tua, ngomong cucu gitu ya, perbanyak ngaji ya, ibadah ya otomatis ya, nggak perlu ini lagi, otomatis semua harus menambah ibadahnya ya. Cuman bukan gitu juga, bukan menghabiskan masa tua untuk waktu kita sendiri juga. Justru kita harus mendekatkan diri kita untuk berbuat lebih gitu loh, buat masyarakat. Apalagi kalau jadi investor kan nggak ada pensiunnya Mbak. Nggak ada ya. Nggak ada pensiunnya, apalagi kita bisa punya ilmu yang bisa kita ajarkan, itu pasti nggak ada pensiunnya. Jadi pensiunnya nanti aja ketika waktu kita di dunia sudah habis, itu baru pensiun. Sebelum itu harus terus berkarya. Gitu. Terakhir Bu Susi, ada lagi yang ingin disampaikan untuk pendengar Trijaya? Oke, jadi untuk pesannya untuk jadi investor saham kali ya, karena sekarang momennya sangat tepat sekali. Jadi pasar Indonesia, pasar modal Indonesia itu luar biasa sebagai magnet buat investor asing karena mereka melihat bahwa masih ada room to grow-nya ya. Jadi bukan seperti pasar-pasar modal lain yang sudah major. Jadi kenaikannya juga luar biasa. Tadi dalam setahun disebutkan ya, kenaikannya sendiri jumlah nasabah kita juga naik itu karena mereka melihat
bahwa pasar modal Indonesia itu masih menjanjikan, sangat menjanjikan ya. Jadi jangan merasa telat untuk menjadi investor pasar modal. Tadi saya sudah sebutkan murah banget ya, dari 100.000 bisa sempatkanlah untuk investasi ya, karena kita harus merubah orang Indonesia itu terkenal dengan konsumsi yang tinggi ya, tapi mulailah berinvestasi karena MNC Sekuritas akan mendampingi supaya semua pendengar Trijaya ini paham menjadi investor modal dan merasakan manisnya pasar modal Indonesia, gitu Mbak. Baik, terima kasih CEO MNC Sekuritas Ibu Susi Melina udah berbincang di The Leader Trijaya FM. Semoga sukses dan tercapai semua yang dicita-citakan, yang direncanakan untuk MNC Sekuritas juga makin banyak investornya, makin mengedukasi masyarakat. Amin. Terima kasih banyak Mbak Marlen, pendengar Trijaya semuanya. Semoga pembicaraan malam ini bermanfaat ya Mbak Marlen ya. Dan semuanya tadi kembali merasakan menjadi investor pasar modal. Terima kasih. Terima kasih pendengar Trijaya, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tetap di Trijaya FM dari News and Information. Bye-bye.